الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ألا هدني وكلنا تنصاله إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل الصحيح إلى الإمام العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وما زلنا في الفصل الثالث في 313 حديثا min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Itu masih di fasal yang ketiga pada 313 hadis daripada jawami'il kalim sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ke-20, izhar fid dunya yuhibbakallah wazhar fima fi aidin nasi yuhibbakan nas. Kemudian yang ke-21, ista'inu alal hajati bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Dan hadis yang ke-22, ista'inu ala kulli san'atin bi ahliha. Dan hadis yang ke-23, istafti qalbaka wa in aftakan nasu wa aftuka. Hadis yang ke-24 yaitu aslim taslam. Hadis yang ke-25, ismah yusmah laka. Qala izhar fid dunya yuhibbakallah wazhar fima fi aidin nasi yuhibbakan nasu. Izhad, bersikap zuhudlah engkau di dalam dunia. Bersikap zuhud, yang mana zuhud itu secara lughatan, secara bahasa artinya adalah al-i'radu anis syai'i ihtiqaran lahu. Berpaling daripada sesuatu karena ihtiqar, merendahkan terhadapnya. Itu makna zuhud dari segi bahasa. Adapun secara syariat, definisi daripada zuhud yaitu al-iktisaru ala qadri darurati minal malil mutayaqqani al-hilli fahuwa aqassu minal wara. Yaitu zuhud itu adalah secara syariat iktisaru, meringkas, mencukupkan ala qadri darurati, ke atas ukuran yang perlu, minal mali, daripada harta benda,
al-mutayaqqani yang diyakini al-hilli kehalalannya. Fahuwa dan ia zuhud itu akhassu lebih khusus minal wari' daripada sifat wara'. Yang mana wara' itu tarkul haram wal mustabih. Haram apa wara' itu meninggalkan sesuatu yang haram dan yang syubhat. Sedangkan zuhud tingkatannya di atas yang demikian, yaitu yang haram jelas ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan, bahkan yang halal pun sebatas secukupnya saja, sekedarnya seperlunya aja, itu zuhud. Dan memang kita zuhud ini mungkin ya banyak di kalangan kita hanya sebatas kawa dalam bentuk pelajaran, tapi dalam penerapan mungkin masih jauh. Namun kita berusaha, jikalau sekarang ini belum bisa bersikap zuhud, mungkin dengan bertambahnya umur sedikit demi sedikit akan timbul sifat zuhud, sifat yang mana sudah kada tapi lagi peduli dengan urusan dunia. Nah, Rasul mengajarkan kita salah satu kunci dicintai Allah Subhanahu wa taala, memperoleh cintanya Allah, itu adalah izhad fid dunya. Bersikap zuhudlah engkau dalam urusan dunia, yuhibbakallah, maka akan mencintai kepada engkau Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kunci memperoleh menggapai cintanya Allah, bersikap zuhud. Kenapa Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap zuhud? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala likaunika a'radta amma a'rada anhu. Karena kenapa Allah tadi mencintai orang yang zuhud? Karena engkau jika bersikap zuhud, engkau telah berpaling daripada sesuatu yang mana Allah juga berpaling daripadanya. Walam yanzur ilaihi mundu khalaqahu, dan Allah tidak pernah melihat kepadanya, itu kepada dunia itu, tidak memperhatikan dunia semenjak Allah menciptakan dunia. Allah tidak pernah menoleh memperhatikan dunia. Ketika ada orang yang seperti itu juga tidak menoleh, tidak memperhatikan dunia, maka akan memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini tidak bisa serta merta langsung kita dapatkan, kita peroleh. Perlu perjuangan. Apalagi memang dunia itu godaannya luar biasa. Ditambah di zaman kita yang serba canggih, serba modern ini luar biasa. Ya. Namun selama kita bisa menempatkan dunia itu bukan di dalam hati kita, di luar daripada hati, maka silahkan saja. Jadi ketika kehilangan sesuatu dari dunia tidak menjadikan kita bersedih, berkeluh kesah. Walaupun banyak memiliki dunia, tapi ketika hilang maka tidak menjadikan kita berkeluh kesah. Ini sudah bisa dikatakan mulai bersikap zuhud, dan mungkin nanti akan terus bertambah ya. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan kemudian engkau bersikap zuhud pada perkara atau sesuatu yang ada di tangan orang-orang, yuhibbakan nas, maka orang-orang akan cinta kepada engkau. Ini dua kunci untuk memperoleh menggapai cinta Allah dan menggapai cintanya orang-orang. Karena kita juga kadang pengen dicintai orang-orang, walaupun itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah menggapai cinta Allah, ridhanya Allah. Adapun cintanya manusia, ridhanya manusia ini ghayatun la tudrak, sesuatu keinginan yang kada kau dicapai. Sebagian mungkin cinta, sebagian kada cinta. Tapi kalau cinta Allah ghayatun yudrak, suatu puncak yang bisa dicapai,
maka jangan kita tinggalkan sesuatu yang bisa kita capai dengan mengerasi, dengan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Wazhad fima indan nas, dan bersikap zuhud engkau pada apa-apa yang ada dimiliki atau di tangan orang-orang lain. Jangan tomak, jangan rakus dengan apa yang diperoleh orang lain, kemudian kita bersikap yang merendahkan diri kita untuk meminta kepada orang lain. Maka ini menjadikan kita akan jatuh nilai di hadapan orang lain. Tapi kalau kita bersifat iffah, menjaga diri, kadang meminta, kadang melakukan sesuatu yang merendahkan diri kita untuk meminta-minta, maka akan dimuliakan. Yuhibbaka, maka akan mencintai kepada engkau annasu, orang-orang. Sebab kalau kita meminta kepada sesuatu yang dia cintai, maka ini akan menimbulkan permusuhan. Kalau kita merebut, mengambil sesuatu yang disukainya, maka menjadikan timbul kebencian. Tapi kalau kita membiarkan, ini suka dengan dunia, suka dengan bendanya, suka dengan hartanya, kita berdiam aja, kadang meminta-minta, maka ini kadang merendahkan kita, bahkan menghormati, dianggapnya kita tidak memerlukan kepada urusan dunianya. Ketika kalau kita rebut, maka timbullah yang namanya kebencian. Ketika putranya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau tidak salah Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, atau salah satu habaib, ada orang datang berelang kepada beliau, lalu kemudian khaddam beliau menyampaikan bahwasanya ada tamu yang ingin mendapat loan beliau. Ujar beliau, adakah inya membawa duit, membawa sesuatu fulus? Si khaddam takajud, kenapa nih Habib tumben? Biasanya kalau ada tamu kada pernah menakuni ada membawa duit atau kada. Kenapa hari ini jadi kayak sedikit matre? Kada biasanya. Nah, tapi si khaddam menyampaikan kepada orang tadi bertakun, ada kapian membawa duit, jadi amun hendak mendapat sidin harus ada duit, ada bayar. Lalu ujar tamu ada. Akhirnya disampaikan lagi, lalu dipersilahkan masuk. Sampai kemudian ya terjadilah beliau memberikan menerima tamu, meluangkan waktu untuk tamu tadi itu. Setelah itu lalu kemudian diberi duit, bulik tamu tadi. Ketika tamu bulik, si khaddam tadi penasaran, kenapa nih biasanya beliau ini kada bertakun selalu, kada peduli dengan urusan dunia. Kenapa? Karena saking penasarannya kada kau menahani takun akan. Kenapa, Bib? Biasanya pian kada peduli loan duit, kenapa nih hari ini? Jadi sedikit. Lalu ujar beliau begini. Mereka orang-orang yang datang, jadi beliau ini kan ada kasyafnya, tahu orang-orang yang datang ke sini yang tadi diantaranya itu adalah orang yang cinta dengan harta, cinta dengan dunia, termasuk diantara dunia yang dicintainya adalah duit. Nah, inya ingin meminta waktu saya bertemu, ingin mendapat, ingin konsultasi, ingin bertakun. Dan sedangkan harta yang paling berharga bagi saya adalah waktu. Maka kalau inya mau membayari waktu saya yang berharga dengan duitnya yang berharga, kita berharapan, oke, saya terima. Tapi kalau inya kada mau, maka saya pun tidak akan membuang-buang waktu untuk menyerahkan waktu saya yang berharga. Jadi bukan berarti beliau mata duitan, ingin memberikan pembelajaran. Jikalau kamu punya sesuatu yang berharga, saya juga punya yang berharga, itu waktu. Kalau kamu mau menukar barang yang berharga kamu, saya akan berikan barang berharga kamu. Dan setelah dapat duitnya, beliau kadang-kadang dimakan, dibagikan ke fakir miskin. Karena waktu beliau sudah dibayar dengan sesuatu yang berharga, dan bagi orang itu berharga, tapi bagi beliau itu kada berharga, dibagikanlah duitnya kepada fakir miskin. Itu makanya jangan suuzon kalau ulama
duit kalau datang ada belang, ada amplopnya harus belang. Ya. Jangan suzon. Mungkin tadi ini diantaranya. Kamu kan memakai waktu beliau, meminta waktu beliau yang berharga, maka kamu juga harus memberikan sesuatu milik kamu yang berharga. Apa jurang tuh barter, berhurupan. Jangan hendak nyaman sorongan aja, tengah malam digarok sidin, sekalinya minta doa bener aja, bolehnya ucapan terima kasih lah. Tengah malam waktu orang istirahat digedor-gedor rumah, sekalinya minta doakan. Itu benar aja. Ya bagus minta doakan, cuman lihat-lihat waktu. Ada waktu istirahat, ada waktu orang beribadah, ada waktu mutalaah dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kunci untuk mendapatkan cinta Allah, bersikap zuhud dalam urusan dunia. Jangan yatakalabun, yaitu berebut-rebutan. Jangan berkejar-kejaran. Di hadis yang lewat Nabi mengatakan ijmalu fit talab atau ajmilu fit talab. Bagus-baguslah dalam mencari penghasilan dunia kamu. Fa inna kullan muyassar lima kutiba lahu au kama qala. Karena semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, maka carilah dengan cara yang terbaik. Nah, kemudian untuk dicintai orang tadi kuncinya zuhud dalam apa-apa yang ada di tangan manusia. Kita ini kadang-kadang ya tadi kalau melihat ampun orang tuh kepengen, lalu kemudian mai bagusnya ampun kamu ya. Nah ini sudah mulai orang nanti pada itu kalau nyaman sudah toh. Bagusnya utas pian guru, nih ya sudah. Nih jaga tepacul utas ya. Di salah satu pengajian ketika ulun mengisi, lalu tuntung sembahyang isya bersalaman, sekalinya di antara jamaah ada nang mengadakan Rida pian bagus mana gurunya umat ulun ketujuh mana melihat. Nah ya jorang. Selamat tinggal ya. Ini ya kenapa apa sebenarnya bagus saja. Mengambil berkah ambun guru. Ya gurunya pun berkah apa dapat? Kada ada dapat apa-apa, tapi ya alhamdulillah. Nah, selanjutnya hadis yang kedua, ista'inu 'alal hajati bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Ista'inu 'alal hajati, mintalah pertolongan, itu minta pertolongan kepada Allah. 'Alal hajati, ke atas tertunainya hajat, bil kitman, dengan cara kamu menyembunyikan. Jangan berkisah. Fa inna kulladhi ni'matin, maka sesungguhnya setiap yang mempunyai nikmat, setiap yang mempunyai nikmat itu mahsudun, ada orang yang hasud, ada orang yang kada tuju. Jadi ini salah satu supaya juga cara hajat kita itu tertunaikan dengan cepat dan mudah, maka jangan berkesah, sembunyikan. Jadi di hadis ini jelas, ista'inu ala qada'il hajat, takdirnya. Mintalah kamu pertolongan dalam tertunainya hajat engkau dengan apa? Kitman, menyembunyikan, jangan berkisah-kisah. Ya. Karena kada seberatan orang ketuju dengan apa yang kamu inginkan. Hendak melamar seseorang, yang dilamar ini banyak orang merabutakan bunga desa, kembang melati, terbang tinggi, salah, dan pantun ke kabupaten. Kembang desa banyak nang kepingin. Lalu sorong sudah kawa, misalnya kan ada sepakat berkesah-kesah banyak kepada orang, ini ada orang yang kada ketujuh, maka bisa nanti jadi inya menggagalkan terhadap apa hajat kita. Itu hati-hati ya. Atau hajat-hajat lain yang sekiranya kita ya jangan mengesahkan kepada semua orang. Kalau hendak berkesah itu kepada orang-orang tertentu yang memang ini mendukung terhadap hajat kita.
Tapi kalau sekiranya orang itu kira-kira kada jelas, maka jangan dikisahkan. Kalau tidak tadi pasta belujur berkisah itu kepada saingan, maka ini cakirnya sudah bahaya. Ya. Kalau lebih baik diam saja. Ya. Ista'inu alal hajati bil kitman. Itu tadi maknanya mintalah pertolongan ke atas tertunainya hajat. Bil kitman ay ikhfa'uha 'anil ghairi qabla syuru'i fiha, yaitu menyembunyikan daripada orang lain sebelum memulai daripada hajat itu. Musta'inina billah ala zafri biha, yang mana hanya meminta tolong dengan Allah untuk mendapatkan dengan hajat itu. Ini salah satu cara, walaupun tentu yang mengabulkan hajat, menunaikan hajat kita adalah Allah, tapi di antara supaya hajat tertunai adalah dengan cara menyembunyikan. Ya. Jadi jangan berkisah-kisah kalau ada apa-apa yang kira-kira proyek besar, maka berdiam aja. Kalau hendak dikisahkan tadi dengan orang-orang yang memang bisa dipercaya. Datang kepada guru berkisah, minta doakan, itu kata papa. Amun kira dikisahkan guru, datang bapak ikam rahasia guru. Mbak bapak, pokoknya minta doa. Nah, apa doanya ke sana pak? Rahasia guru. Mbak, ini juga guru boleh kerja, enggak dosa doakan. Kalau pinamu sih rahasianya Allah hendak merampok, kena aku doakan selamat ikam sukses, aku nambah dosa. Nah kalau datang kepada guru jelaskan maksudnya. Ulun guru ada proyek pernah. Nah apa proyek kamu hendak membuka Indomaret guru? Hah? Alhamdulillah 3 sudah sukses ulun buka. Ini hendak nang keempat. Sekalinya tengah malam bukannya bongkar merampok. Buka kalau yang buka Indomaret. Sekalinya merampok. Itu lain lagi. Fa inna kulli ni'matin, karena setiap sesuatu yang ada nikmat itu, yang punya nikmat, mahsudun, yakni in azhartum hawaijakum linnas hasadukum fa'aradukum fi maramikum. Apabila kalian nampakkan hajat kalian kepada orang-orang seberataan, maka ada orang yang hasud itu pasti ada, kada lepas. Ya. Sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, akan ada orang yang hasud. Oleh karena itu kadang-kadang nikmat itu jangan ceritakan semuanya. Adapun firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu kalau sudah sukses berhasil, maka kamu tahadus bi ni'matillah, nampakkan dan ajak orang lain untuk sama-sama menikmati. Tapi kalau belum sukses, jangan dulu berkisah. Tenang, sampai bujur-bujur sudah sukses, hanya berkisah alhamdulillah, sudah sukses untuk berusaha, dan lalu ini ada hasil bagi-bagiakan dan orang. Itu wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Ingat, nikmat itu kada seberatan orang senang dengan nikmat kita. Ada aja orang yang hasud. Jadi jangan suka menyampaikan atau menyebar-nyebarkan. Ini termasuk juga diantaranya adalah menyimpan rahasia. Karena ini kan kitman itu artinya menyembunyikan. Nah termasuk menyembunyikan itu bagaimana kita menyimpan suatu rahasia. Karena kadang-kadang orang itu kadang-kadang menahan rahasia. Ada orang yang amanah ketika dititipi harta, tapi ketika dititipi rahasia kadang-kadang amanah. Ada orang yang amanah dalam menjaga rahasia, tapi kalau dititipi harta kada amanah. Karena godaannya itu beda. Ya. Orang yang amanah menjaga harta, tapi ketika pas sudah duduk berpender-pender bisa terpancing untuk membukakan rahasia orang. Tapi ada orang yang bisa menjaga rahasia, cuman ketika pas dititipi harta, kada kau amanah, titipi duit, melihat godaan duit, lain pula. Jadi memang masing-masing orang yang amanah dalam rahasia dan amanah dalam harta.
Kemudian hadis yang ketiga, ista'inu ala kulli sana'atin bi ahliha. Hadisnya handap-handap aja ini. Ya. Hadis yang memang mungkin sebagian itu potongan dari hadis yang panjang atau memang itu kata-kata Nabi yang cuma seberapa kalimat. Ya. Seperti di sini ista'inu ala kulli sana'atin bi ahliha. Mintalah engkau pertolongan sama tadi ista'inu liqada'i hajatikum, sini pulang ista'inu ala kulli sana'atin. Ista'inu ala kulli sana'atin, mintalah pertolongan ke atas setiap sun'ah, pembikinan. Jadi hendak maulah apa aja, hendak membikin apa aja, maka kayak apa? Ista'inu, minta pertolongan dalam satu pembimbingan itu apa? Bi ahliha, dengan orang nang ahlinya. Kadang tanggung-tanggung abal-abal ya. Berobat sakitnya penyakit dalam, maka datang ke yang ahlinya, spesialis. Yang bujur-bujur memang ahlinya. Yang bujur-bujur ahlinya. Jangan ke dokter abal-abal, ya nang buliknya kena. Bukannya sembuh tambah parah. Intinya apa? Kalau hendak melakukan sesuatu itu, carilah orang yang memang profesional. Nah, ini pembelajaran Rasulullah untuk kita seberataan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian hasil yang kita harapkan kada sesuai karena kita salah menunjuk kepada orang yang bukan ahlinya. Maulah meja, kalau kada ke tukang yang memang bisa, maka jangan harap kada jadi meja, bisa-bisa jadi kursi jadinya. Ya. Jadi kalau urusan dunia cari memang orang yang profesional. Kayak penjahit kan. Memang penjahit banyak aja yang bisa menjahit mungkin, tapi nang bujur-bujur bagus itu kan kada seberataan. Maka kalau kita ingin hasil yang memuaskan, maka cari yang bujur-bujur bagus, walaupun memang mungkin harganya malah harang. Nya kadang ada orang yang hendak bagus tapi biayanya murah. Ya kada sesuai lah. Artinya apa kan, ada kualitas, ada harga. Ini hendak bagus tapi murah. Jadi kalau seandainya murah kemudian hasilnya kada bagus, jangan sarik-sarik. Ujar tukang beca, pas ada orang berbuat mulai Masjid Al-Karamah, tapi ini gambarnya aja ya, asli ceritanya di Jawa. Supaya gampangnya. Dari Al-Karamah ke Sekumpul. Lalu batakon berapa cak? Sekumpul. Ya tukang beca 50.000. Larangnya. Larangnya ini kan ujian nang hendak babeca ini. Itulah Sekumpul mulai sini kelihatan sudah aja. Masa 50.000? Tukang becanya pintar. Jadi tukang beca tuh langit gini kelihatan. Maulah pin 50.000 bayar sampai ke langit. Ya profesional lah gitu. Artinya kita harus memaklumi kalau memang itu harga wajar, ya jangan tapi terlalu ditawar-tawar. Itu hendak bagus cuman harga murah, ya jangan itulah. Wajar-wajar saja kalau hasilnya bagus, maka bayarnya pun juga lumayan bayarnya. Ya. Kita tuh kan memang tabiat manusia rata-rata kalau kawa itu dengan biaya semurah-murahnya dengan hasil sebagus-bagusnya. Tapi prinsip ini kita kau seberataan. Kalau memang ada tukang yang mau dengan harga semurah-murahnya hasil sebagus-bagusnya, berarti tukang itu termasuk wali min auliya Allah. Karena gampang, hendak bagus, iya nang pas harga murah lalu digawikan sekehendaknya, ujar tukang salah juga harga murah minta bagus.
Kalau kau protes, ya. Jadi kita harus memaklumi juga. Ya. Bata tukar kalau memang barang itu bagus wajar. Ya kan tapi ditawar bana ini maaf babinian lah biasa ini. Kadang mojokan kadang tapi nang ketujuh menawar itu babinian. Tapi kalau lakian tuh kalau tapi bertawar. Karena menjual babinian. Jadi gengsi kalau laki-laki menawar. Jangan pian udah handok pada menjual pian. Bah, iya sudah. Kalau menawar lagi sudah. Tapi kalau bebinian, makanya kalau kita bertukar suruh bebinian aja bertukar. Biar bertawaran itu. Harga nang sudah kangkung 1.003 masih ditawarnya aja lagi. Ujarnya ditawar, kenapa jadi tawar? Jinya kada rame bertukar itu kada bertawaran. Pokoknya kada seru belanja itu kalau kada menawar. Itu sifat bebinian. Ya, tapi memang ada untungnya juga kalau bebinian itu pintar menawar. Cuman ya jangan jual lah. Ini sudah nambah jual maaf nini misalnya Tuhan. Nan dijual sini kasihan banget. Ya tadi tawar bisa-bisa dia pulang. Hujan ini aja nah aku bari akan tinggal saya tawar-tawar lagi sudah aku ya aku melawan ikam. Kelimpatan benar. Maka kita harus menghargai. Apalagi model-model orang yang berjualannya itu ya berjerong tuh kadang hendak jadi orang sugi kadang sekedar cukup gasan makan aja kadang tapi ditawar benar ya. Mbak di pasar ini kan kita apalagi nampian biasa di pasar tahu lebih tahu kayak apa ada orang yang berjual itu bukan untuk jadi sugi ataupun jadi kaya kada cuma sekedar yang penting cukup gasan makan kau sudah itu aja nang dijual kadang-kadang itu di barang beikat kangkung, bayam, beikat harganya murah pulang kalau sepakai ditawar lagi amunnya ada duit rezeki lebih itu kali belabi imbe itu kena bariakan kau ada orang lain kalau bisa seorang kereta makan juga bariakan kau ada orang lain nang memerlukan insyaallah pondokan bari aja kangkung dimasaknya aja tapi pondokan bahari pondokan wah ini lain sudah gengsi makan kangkung wah ini makanannya Kentucky. Udah. Kan ada lagi pondok. Pokoknya lumayan lah gengsinya pondokan. Wah ini taraf hidupnya itu derajatnya naik sudah. Ya. Undangan wah ini rame. Bahari itu baca cariin undangan pondokan dulu. Mudah-mudahan ada nama Ngiau. Wah ini di Kiau kada mau. Masya Allah jero pondokan ini harapan. Diundang hendak diberi makan nih. Kada aja terima kasih. Masya Allah luar biasa. Ini pondokan wah ini lain dengan pondokan bahari. Pondokan bahari matian. Subhanallah. Maka min amri dunyakum fa ilaikum. Jadi Nabi sudah menyerahkan kepada kita. Jikalau urusan dunia kalian cari dan yang kalian yang paham. Jadi kalau sebetakun tuan guru, ini kemana guru ulun membaiki mesin banyu ini yang bagusnya. Lah ikam lebih tahu kenapa takut lan guru. Di Hadramaut ada orang menghidupi genset. Ya, di sana kan rancak mati-mati jual listrik. Lalu mbah itu menghidupi genset, kada mau hidup-hidup bingungnya. Padahal biasanya hidup. Kenapa ini kada mau hidup? Saking gerigitannya dibawa ke salah satu habaib yang mana Habib ini biasa mengobati orang kemasukan jin. Dibawa ke situ ini mesin kena mau hidup sidin ini lain urusan aku tapi karena sini kadang hendak menyakiti ditapak sidin dihidupi hidup subhanallah Allah ini salah-salah macam urusan dunia dibawa kedua wallah alim tabaqata belujur atau memang kenapa cuman ceritanya gitu lah. Mesin apa tadi? Mesin genset, biasa hidup listrik kada mau. Kemudian satu hadis lagi, astafti qalbaka wa in aftaka an-nasu wa aftuka. Habis ini kita ada baca apa nih? Tahlil ya, wa haul. Istafti qalbaka wa in aftaka an-nasu wa aftuka. Istafti qalbak, takuni hatimu, tanyakan hatimu yang paling dalam. Karena hati yang paling dalam itu kada pernah berdusta. Sejahat-jahat orangnya masih punya hati nurani kasih sayang.
Makanya kan ada kisah-kisah yang penjahat kemudian hatinya tersentuh dengan anak kecil. Karena memang dari lubuk hati yang paling dalam itu masih ada tersimpan rasa sayang itu ada. Preman kelas berat, ketua gangster, sekalinya apa? Melihat kucing lumpuh, sedih dia. Padahal biasa membunuh orang, tapi melihat kucing lumpuh, terenyuh hatinya. Ini dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, itu gambaran dulu. Tapi di sini maksudnya apa? Istafti qalbak, takuni hati engkau. Dan ini kata ulama, kata seberatan orang memang kalau berkaitan masalah hukum, maka ini kata kau menakuni hati masing-masing. Ini haramkah halalkah kadang menakuni hatiku. Ya kata kau ini kata seberataan berlaku. Ini orang-orang yang diberikan nur basirah dalam hatinya, maka itu mungkin ada cahaya yang diberikan. Tapi kalau kita orang awam, kalau berkaitan halal haram, takut di hati halal, padahal aslinya haram, ya tetap haram hukumnya. Tapi kalau orang-orang yang memang diberikan oleh Allah basirah, mata hati yang tajam, maka dia bisa menanyakan hatinya dari yang lubuk hati yang paling dalam, dan sekalipun orang lain mengatakan tidak, maka dia tetap akan menanyakan hatinya. Ini levelnya orang-orang tadi para awliya Allah. Di sini jelaskan. Wa in abtakan nasu, sekalipun memfatwakan kepada engkau orang-orang, ai ulama'uhum bi khilafihi wa abtauka, dan memfatwakan mereka itu bi khilafihi dengan yang berbeda dengannya. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi fi Syarh al-Arba'in, misaluhu, contohnya, ya, contoh al-hadiyatu idza ja'atka min syakhsin ghalibu malihi haramun wa taraddadat nafsu fi halliha wa aftaka al-mufti bi halil akli fa innal fatwa la tuzilu syubhata. Seseorang beri hadiah yang mana orang ini memberi hadiah ini gawiannya memang sudah hampir nyata gawiannya haram. Nyata benar sudah gawiannya haram. Yang mana mungkin misalnya jadi apalah, misalnya yang gawin haram tuh jual minuman, duitnya dari situ, kemudian penghasilannya dari situ. Lalu kemudian memberi hadiah kayak apa ini? Tanyakan, lalu di hati kan ada was-was kayak apa nih, halal kada. Dan sedangkan ulama memfatwakan seperti ini, kalau masalah ini apa? Jikalau kita memang kada tahu, cuman kita menyangka memang kita melihat bahwasanya ada usaha sebagiannya yang dia halal, sebagian besarnya adalah haram. Jadi kayak ada kan orang-orang penjahat itu, dia buka toko halus, berjualan apa, tapi di belakang ini sebenarnya ini apa? Jualannya lain, yang haram. Nah kalau secara hukum fikih ini masih dikatakan halal masih. Tapi hati kita mengatakan rasa kada tenang menerima. Maka di sini kita ambil yang dari lubuk hati kita tadi itu. Ya, ini Imam Nawawi mengatakan al-hadiyatu idza ja'atka min syakhsin, satu hadiah apabila datang kepada engkau dari seseorang, ghalibu malihi haramun, yang mana kebanyakan hartanya, kebanyakan berarti kan ada yang halal, wa taraddadatin nafsu fi haliha, dan kemudian jiwa kamu ragu-ragu mengenai kehalalannya, wa aftakal mufti bi halil akli, lalu ada orang memfatwakan halal memakannya, fa innal fatwa la tuzilu syubhata, maka sesungguhnya fatwa yang difatwakan tadi itu kadang menghilangkan kesyubhatan yang ada di dalam hati kita. Maka yang kita ambil adalah hati kita. Ini perkataan Imam Nawawi.
Wa kadzalika gambaran lain dari Imam Nawawi lagi, idza akhbarathu imra'atun, apabila ada memberitahunya seorang perempuan, bi annahu irtada'a, bahwasanya ia menyusui. Ya, ada seorang laki-laki diberitahu oleh bebinian yang mana sudah berumur, dan bebinian itu memberitahu, aku dulu menyusui ikam lawan ada bebinian. Saya ngarannya Pulanah. Pulan lawan Pulana, aku susui ikam berdua ini. Lalu kemudian fa innal mufti idza aftahu bi jawazi nikah li adam istikmalin nisab la takun al fatwa muzilatan li syubhati bal yanbaghi al wara wa in aftahu nas. Tapi ternyata ada seorang mufti yang ketika meneliti bahwasanya engkau dengan perempuan yang tadi disusui ternyata bujur, cuman karena sempurna nisabnya. Karena orang dikatakan saudara sesusuan itu kalau khamsu rada'at, 5 kali menyusu. Nah ternyata setelah diteliti kada sempurna susuannya, mungkin 4 kali aja, lalu imbah itu ampih, berarti kan kada kategori saudara sesusuan. Berarti apa? Hukumnya halal nikah. Kenapa? Kada sempurna. Ini fatwa hukumnya. Tapi kata Imam Nawawi apa? La muzila takunu muzilatan lisyubhat. Kada menjadi bisa menghilangkan terhadap kesyubhatan tadi. Artinya apa kesyubhatannya apa? Masih ada saudara kaitan saudara sesusuan. Walaupun tadi ternyata hitungannya belum sampai. Maka di sini yang lebih bagus apa? Bal yang bagi al-wara, hendaklah ia menghindari perkara syubhat. Wara tadi itu kan beda dengan zuhud. Zuhud ini di atasnya lagi. Wara itu cuma meninggalkan haram dan syubhat. Kalau zuhud itu di atasnya lagi. Haram iya, wara apa syubhat iya, yang halal pun dia tinggalkan jika nya kada perlu, itu zuhud. Nah di sini tingkat hak wara itu adalah tinggalkan. Ini kan ada kesyubhatan. Sudah jelas ada sama-sama menyusu, cuman yang tadi jadi apa yang menjadikan bolehnya itu apa? Karena dihitungannya belum sempurna. Maka yang lebih bagus wara, tinggalkan. Jangan nikah dengan yang tadi dikatakan oleh bebinian ikam beding sanak saudara sesusuan. Itu gambaran masalah tadi istafti qalbaka. Qala al-ba'du qala al-Manawi, al-Imam Manawi ini yang mensyarahi kitab Al-Jami' As-Saghir, yaitu Fathul Qadir syarah Al-Jami' As-Saghir, itu Imam Al-Manawi. Beliau mengatakan ketika mensyarahi hadis ini apa? Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali walam yarudda kullu ahadil li fatwa nafsi. Kada boleh setiap orang itu membolehkan fatwa itu kepada dirinya masing-masing. Kada boleh. Jadi ini tadi wa inna ma dzalika liwabisah fi waqi'atin takhussu. Jadi kalau asbabul nuzul hadis ini adalah seorang sahabat ngaran sidin Wabisah bertakun kepada Nabi, ya Rasulullah, kayak apa ulun ini? Kalau seandainya ada suatu kejadian yang mana ulun kada tahu dalilnya di Al-Quran, kada tahu dalilnya perkataan pian hadis, dan juga pendapat-pendapat yang lain kada tahu, kayak apa? Maka Nabi menepukan ke dada beliau, in istafti qalbak, takuni hati engkau. Maka dari sini kata ulama ini khusus untuk Wabisah yang memang levelnya sahabat, hatinya bersih. Lah kalau kita jauh benar. Jadi maka kata ulama ini kada seberatan orang. Jikalau yang lain sebutkan fal kalamu fi man syarahallahu sadrahu binuril yakin. Maka pembicaraan di sini tentang fatwa hati itu adalah pada orang yang Allah telah bukakan dadanya, lapangkan hatinya, cerahkan hatinya binuril yakin, dengan cahaya keyakinan. Fa'aftahu ghairuhu. Lalu kemudian ada orang yang memfatwakan kepadanya yang sebaliknya berbeda dengan apa yang ada di hatinya, maka ini kada boleh mengumpati fatwa orang lain. Tanyakan hatinya. Adapun bagi orang yang kadada kayak kita ini, yang hati kita masih kadap, masih belum tarang, lalu ada masalah, jangan menakuni hati sorongan.
duduk merenung serangan mikirakan kayaknya ngini juga nang jujur. Ini nang diumpati memang bisikan hati atau bisikan nafsu kita kada tahu. Maka bertanya kepada orang yang ahlinya. Ya. Itu pendapat ulama berkaitan dengan hadis yang handap ini. Istafti qalbaka fa inna wa in aftakan nasu wa aftuka. Di dalam kitab Arba'in Nawawi di situ hadis ini juga disyarahi oleh banyak ulama. Jadi kalau misalnya hendak lebih yakin, lebih mantap, bisa rajaah syarah Arba'in Nawawi. Baik Ibnu Hajar ataupun ulama yang lain ada mensyarahi bagaimana pendapat dengan hadis ini.